Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jainal Mutakin dengan NIM 6120 1230629. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari awal pertemuan kuliah sampai sekarang UTS, ujian tengah semester, dengan mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEM MCTMP CMC CPGAM CPLM CIB. Baik, mempersingkat waktu saja, langsung saja di sini saya akan menjelaskan riset operasi. Sejarah riset operasi. Riset operasi merupakan pendekatan ilmiah untuk membantu proses pengembalian keputusan secara optimal, melibatkan pemodelan matematika, analisis statistik, dan teknik optimasi. Tujuannya adalah mencari tindakan terbaik di antara berbagai alternatif untuk memperoleh hasil maksimal baik dan strategi efisien keuntungan maupun pengurangan risiko. Sejarah riset operasi berkembang pada masa Perang Dunia II di Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan riset operasi. Pada tahun 1950, perkembangan komputer mempercepat penerapan riset operasi, mulai diterapkan dalam bidang produksi, manajemen, dan pemerintahan. Muncul berbagai teknik seperti linear programming, dynamic programming. Di sini ada pengertian riset operasi. Pengertian riset operasi adalah pendekatan sistem dan ilmiah untuk menemukan keputusan paling efisien dari berbagai alternatif. Kegunaan riset operasi yang pertama itu membantu pengambilan keputusan secara optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga waktu, tenaga, dan biaya lebih hemat. Yang ketiga, meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil dalam bentuk keuntungan maupun produktivitas. Yang keempat, mengembangkan berbagai disiplin ilmu lain seperti matematika, statistik, dan ekonomi dan teknik. Penerapan riset operasi. Riset operasi membantu perusahaan mengambil keputusan strategis berbasis data dan analisis ilmiah, bukan hanya institusi. Penerapan riset operasi di sini ada bidang akuntansi dan keuangan. Yang pertama, menentukan kelayanan kredit. Yang kedua, mengatur alokasi modal investasi. Yang ketiga, menugaskan tim audit secara efektif. Ada pula bidang pemasaran, menentukan kombinasi produk terbaik sesuai permintaan pasar. Yang kedua, mengalokasi iklan di berbagai media. Yang ketiga, menentukan alokasi gudang untuk menekan biaya distribusi. Yang terakhir, bidang produksi. Yang pertama itu menentukan bahan baku paling ekonomis. Yang kedua, menyeimbangkan jalur praktik. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil manufaktur. Model-model riset operasi. Model-model riset operasi yang pertama itu linear programming (LP), mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang kedua, metode transportasi, menyelesaikan masalah distribusi dengan biaya minimum. Yang ketiga, metode penugasan, menentukan pembagian tugas paling efisien. Teori network CPM dan PRT, perencanaan dan penjadwalan proyek. Yang terakhir, teori keputusan, pengambilan keputusan di bawah
di bawah tindakan dan risiko. Untuk program linear, di sini ada pengertian program linear. Program linear, programming LP, adalah salah satu metode terpenting dalam bidang riset operasi dan matematika terapan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil, baik memaksimalkan atau meminimalkan berdasarkan serangkaian kendala atau batasan yang ada. Program linear biasanya digunakan untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien di berbagai bidang, terutama dalam bisnis dan industri. Program linear adalah alat matematika untuk menemukan keputusan terbaik optimal saat menghadapi keterbatasan kendala. Dan di sini juga ada transportasi, riset operasi transportasi. Definisi model transportasi. Model transportasi adalah salah satu model dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan secara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber supply ke beberapa tujuan dengan biaya minimal mungkin. Model ini membantu pengambil keputusan dalam mengatur alokasi sumber daya agar kebutuhan di setiap tujuan terpenuhi tanpa melebihi kapasitas yang tersedia di setiap sumber. Secara konsep, model transportasi disusun dalam bentuk tabel yang memuat jumlah pasokan, permintaan, dan biaya pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan. Tujuan akhirnya adalah menemukan pola distribusi optimal yang menghasilkan biaya total paling rendah. Untuk mencapai hal tersebut digunakan beberapa metode seperti Northwest Corner Method, Voteges Approximation Method (VAM), dan Modified Distribution Method (MODI). Untuk manfaat dan tujuan model transportasi. Model transportasi memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi barang atau sumber daya. Manfaat utama dari model ini adalah memberikan solusi yang efisien untuk meminimalkan biaya transportasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan pendekatan matematis, model transportasi dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam menentukan rute, jumlah, dan pola distribusi terbaik secara sistematis. Beberapa manfaat transportasi diantaranya adalah: 1. Merupakan alat untuk mengambil keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia ke tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, transportasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik optimum dari sebuah keputusan masalah dengan pembatasan sumber daya terbatas dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, menerapkan model transportasi. Model transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor karena dapat membantu mengoptimalkan proses distribusi barang, jasa, maupun sumber daya dengan efisien dan terukur. Penerapan model ini tidak hanya terbatas pada dunia industri, tetapi juga meluas ke bidang logistik, pertanian, perdagangan, serta sektor publik. Solusi dan masalah transportasi. Masalah transportasi adalah masalah optimasi yang bertujuan untuk menentukan rencana pengiriman barang dari
beberapa tempat asal sumber atau supply ke beberapa tempat tujuan demand dengan biaya minimum tanpa mengorbankan kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. Untuk ciri-ciri masalah transportasi, yang pertama ada sejumlah sumber supply point, misalnya pabrik atau gudang. Yang kedua ada sejumlah tujuan demand point, misalnya toko atau konsumen. Yang ketiga, setiap sumber memiliki kapasitas tertentu jumlah barang yang bisa dikirim. Yang keempat, setiap tujuan memiliki permintaan tertentu jumlah barang yang dibutuhkan. Yang kelima, tersedia biaya transportasi per unit antar setiap sumber dan tujuan. Yang terakhir, tujuannya adalah meminimalkan toko biaya pengiriman. Beberapa model transportasi. Model transportasi yang diterapkan dalam berbagai bidang untuk membantu mengoptimalkan distribusi barang dan biaya logistik. Beberapa contohnya yaitu yang pertama ada distribusi produk dari pabrik ke gudang atau toko, ada juga perencanaan distribusi logistik dan persediaan. Yang ketiga, penyalur bahan baku dalam industri. Yang keempat, distribusi energi dan sumber daya alam, bidang pemerintah dan sosial. Jenis-jenis masalah transportasi. Masalah transportasi seimbang, balanced transportasi problem. Yang kedua, masalah transportasi tidak seimbang. Yang ketiga, masalah transportasi maksimal. Metode penyelesaian solusi. Beberapa metode dalam riset operasi digunakan untuk mencari solusi optimal, yaitu metode awal initial possible solution, metode optimalisasi penggunaan software. Kesimpulannya yaitu riset operasi adalah metode ilmiah yang berfokus pada pencarian solusi terbaik dari berbagai alternatif. Keputusan awalnya dikembangkan untuk kebutuhan militer, kini digunakan luas dalam industri, bisnis, dan permintaan, membantu organisasi mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya terbatas. Dengan dukungan teknologi dan komputerisasi modern, penerapan riset operasi semakin luas dan berperan penting dalam menghadapi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklum kalau ada salah kata, dan mohon maaf, ini juga saya lagi belajar. Saya juga sambil membaca PT-PT dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Harap mohon dimaklum, saya juga baru belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.